Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya sekuat dan semampu kita, serta menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita senantiasa mengingat bahwa dunia yang kita tempati ini hanyalah bersifat sementara. Bahkan sebenarnya kita sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal yang sesungguhnya di akhirat nanti. Telah banyak orang yang dulunya bersama kita sudah mendahului meninggalkan dunia ini. Mereka meninggalkan tempat beramal di dunia ini menuju tempat perhitungan dan pembalasan amalan. Akan segera datang juga saatnya kita menyusul mereka. Maka marilah manfaatkan dunia ini sebagai tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita. Sungguh seorang akan menyesal ketika pada hari perhitungan amal nanti dia datang dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surat Al-Fajr ayat 23-24 yang artinya, pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Di dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita akan menjumpai hari-hari yang Allah berikan keutamaan di dalamnya, yaitu dilipat gandakan balasan amalan dengan pahala yang berlipat. Tidak seperti hari-hari biasanya. Di antara hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak lebih utama? Rasulullah SAW berkata, tidaklah jihad lebih utama dari beramal di hari-hari tersebut, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya, karena mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada 10 hari yang pertama ini, kita juga disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah, baik itu berupa ucapan takbir, tahmid maupun tahlil. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hajj ayat 28. Dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Diterangkan oleh para ulama bahwa hari-hari yang ditentukan pada ayat di atas adalah 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Hadis dan ayat menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut dan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji untuk mendapatkan keutamaan yang besar pula, yaitu dengan beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Memanfaatkan amalan ibadah pada 10 hari pertama dengan berdoa, berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya, termasuk amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut. Pada saat menjumpai hari Arafah, yaitu hari ke-9 di bulan Zulhijjah, sangat dianjurkan bagi kaum muslim untuk melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Arafah, kecuali jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Sementara bagi para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan untuk puasa karena pada hari itu mereka harus melakukan wukuf. Sehingga pada hari tersebut kita semua berharap untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar saat ampunan dari Allah. Nabi SAW menyebutkan bahwa hari itu adalah pengampunan dosa-dosa di hari dibebaskannya hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari api neraka. Pada bulan Zulhijjah juga ada di hari istimewa yang dikenal dengan istilah hari Nahar, yaitu hari ke-10 di bulan tersebut saat kaum muslimin merayakan Idul Adha dan menjalankan sholat Id serta memulai ibadah menyembelih kurban. Sementara para jamaah haji menyempurnakan amalan hajinya.
Begitupun hari-hari setelahnya yang dikenal dengan istilah hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, dan 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hari tersebut sebagai hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir. Dan hari-hari itulah yang menurut para ulama adalah hari yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Sebagaimana ibadah lainnya, zikir juga merupakan suatu amalan yang tata caranya tidak boleh menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin. Dimaksudnya di sini adalah takbir yang diucapkan secara bersama-sama dengan satu suara dan dipimpin oleh seseorang. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam fatwa para ulama dalam Al-Najm ad-Daimah yang isinya adalah setiap orang melakukan takbir sendiri-sendiri dengan suara keras, karena sesungguhnya takbir dengan cara bersama-sama tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita berusaha memanfaatkan hari-hari yang penuh dengan keutamaan untuk menambah dan meningkatkan amal solih kita. Begitupun kita memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan kelapangan hati, senantiasa takut kepadanya, dan terjaga dari gangguan setan. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk datangnya dari saya. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.